Kita kembali ke Prof. Komar kan? Iya, kita mendengar beberapa pidato, terutama kemudian di istana, lalu kemudian di Istiqlal, lalu kemudian di katedral tadi malam. Pope itu mengingatkan soal kebinekaan. Satu, kedua, Pope itu juga mengingatkan kekerasan atas nama agama. Iya. Prof, bagaimana memang Prof melihat situasi seperti ini di tempat kita? Ya, pertama kita kembali pada istilah kebinekaan dulu ya. Ya. Bahwa kebinekaan itu memang desain Tuhan. Betul. Beragam etnis, bahasa, budaya, agama. Kita tidak mungkin menyatukan. Tapi Paus mengajak, hendaknya kita jangan berhenti melihat kebinekaan di kulit luarnya saja. Ya. Itu rumah kita. Ya. Kita terlahir itu kan sudah, oh ini Jawa, Ya. ini Indonesia. Tapi hendaknya kita crossover, kita harus keluar dari situ, menyelam ke bawah, kata Paus. Menyelam ke dalam pada hakikat kemanusiaan kita, Ya. pada hakikat keberagaman kita. Dia mengatakan kalau orang menyelam ke bawah atau mungkin transcend, ya, istilahnya bisa menyelam, bisa transcend, betul, terserah, maka kita akan menemukan frekuensi yang sama. Yaitu apa? Kita ini sama-sama manusia, seeker of God, ya, betul, seeker of the truth, peziarah dari Tuhan. Semua ingin mendekati Tuhan, mencari kebenaran, dan kita sama-sama punya nilai solidaritas kemanusiaan. Itu yang ditekankan. Tujuan kita sama. Jadi kalau nggak bineka kan nggak asik hidup ini. Betul. Tapi janganlah kebinekaan itu memenjarakan kita. Apa bedanya rumah dan penjara? Kalau rumah itu mengurung, jadi kebinekaan jadi kurungan, jangan. Tapi jadi tempat istirahat rumah. Iya. Kapan kita keluar, menyelam. Itu pesan dari Paus. Dan ini macam penting sekali ketika orang itu sekarang sulit melakukan inner journey. Ya. Orang kebanyakan outer journey. Melihat, mendengar, peluyuran, berburu, macam-macam. Padahal kebenaran, tidak melihat ke dalamnya. Tuhan itu kita rasakan, kita jumpai dalam kedirian kita yang dalam. Itulah mengapa agama mengajarkan meditasi, doa, ibadah, ritual. Itu sungguhnya kan sebuah inner journey. Berarti yang paling menarik itu, Don, tadi itu pidato di Istiqlal itu adalah metafora berjalan bersama di lorong. Iya. Yang menghubungkan katedral dan Masjid Istiqlal. Itu diandaikan bahwa kita itu sama-sama sebagai saudara, di kiri kita orang lain, di kanan kita orang lain, tapi kita ini adalah sesama manusia yang menuju titik terang di ujung lorong sana. Sama-sama di lorong terang. kita ini. Sama-sama kita di lorong. Dan kita berjalan bersama-sama untuk menemukan terang di ujung lorong. Kenapa sana. harus ikut-ikutan orang kita di jalan menuju Atau Prof kan yang lebih dengar tadi soal metafora lorong itu. Kebetulan aja kan ada katedral dan masjid. Ya. Tapi sungguhnya itu karikatural simbolik aja. I see. Andai kan di situ ada sinagog, Ya. ada tempel yang lain, maka lorong itu hendaknya terhubung ke seluruh itu. Terkoneksi ya. Karena di situ ada dua gambarannya. Tapi intinya apa? Bahwa kita itu ketika hidup ini kan kita bersama berjalan di lorong waktu. Kita berada di sepi. Istilah lorong waktu ya. Iya, tapi sungguhnya kita kan menuju pada satu titik kebenaran, titik Tuhan. Asal usul kita itu dari Tuhan kembali pada Tuhan. Saya mau otokritik juga nih, Prof. Bang Don. Bangsa kita kan dianggap bangsa yang religius, beragama, maksudnya semua orang punya agama gitu, baik di atas KTP ataupun dalam perilaku sehari-hari. Tapi kita lebih sibuk pada simbol-simbol, Prof. Kita lebih sibuk pada bagaimana kita menggunakan tasbih, rosario, atau simbol-simbol keagamaan. Tetapi dalam soal iman sebenarnya kita di titik, menurut saya, Prof, ya, nadir, Prof. Tetangga kita kelaparan, kita cuek. Kalau ya kan? Negara kita enggak juga. Ya bahasa saya hiperbola lah. Demokrasi terancam misalnya, ya kan? Nah, gini, kita perlu simbol. Semua agama itu penuh dengan simbol. Betul. Sebab tanpa simbol-simbol nanti kita juga sulit untuk mendekati Tuhan dan menyatukan. Tapi jangan berhenti pada simbol. Jangan melakukan sakralisasi pada simbol. Problem kita kan berhenti pada simbol. Tengkar simbol. Tapi bagaimana kita ke dalam bertengkar karena simbol. Dalam bahasa Inggris, symbol and something symbolize. Name and the name. Jadi benda di balik simbol.
konten di balik simbol yang kita tuju. Itulah yang dimaksud dengan lorong tadi. Kalau kita ke dalam dari luar simbol-simbol, kita akan bertemu pada dimensi kemanusiaan. Maka Paus melanjutkan apa? Ada keprihatinan bersama, yaitu apa? Terjadinya dehumanisasi dan kerusakan lingkungan. Jadi semua umat beragama kalau saja menyelam, maka dia akan bertemu pada lorong baru. Apa lorong itu? Sebuah lorong yang membuat kita prihatin untuk melihat kenyataan. Ini terjadi dehumanisasi. Mari, apa sikap kita umat beragama? Sekarang pertanyaan kembali lagi soal kekerasan atas nama atau memanipulasi agama. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kekerasan itu berkaitan dengan dehumanisasi. Orang tidak bisa menghargai martabat kemanusiaan orang lain, juga kualitas dirinya sendiri. Jadi dehumanisasi itu penurunan kualitas sifat-sifat mulia pada diri kita, dan ujungnya kekerasan. Kekerasan alam, kekerasan sosial, kekerasan lingkungan. Nah, disinilah bahwa ketika agama kemudian terjadi instrumen bagi orang-orang yang berburu kedudukan, jabatan, self-glory yang menggunakan agama, maka yang terjadi dehumanisasi dan sekaligus merusak martabat agama itu sendiri. Dan itu yang kadang-kadang kita lihat di permukaan. Salah siapa, Prof? Banyak yang salah siapa itu. Elit, politisi, banyak aktor yang terlibat. Tokoh agama. Tokoh agama harus berani menjelaskan, harus sering menjelaskan. Kemudian aktor-aktor parpol, ya ini juga harus dia bertanggung jawab. Lalu negara sendiri yang bertanggung jawab mencerdaskan, mengayomi, melindungi warganya juga harus melakukan literasi.